مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Kita kumpul di tempat yang penuh rahmat ini masih dalam pembahasan syarah hadis Jibril tentang perkataan-perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara perkataan-perkataan beliau yang penting bagi kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i isman ayyudhi'a man ya'ul." Cukup menjadikan seseorang itu berdosa apabila dia menghilangkan atau melupakan tanggung jawab terhadap orang yang menjadi tanggungannya. Berkaitan dengan hal ini, kita bicara tentang bagaimana orang mencari rezeki. Rezeki atau orang yang bekerja dalam Islam adalah ibadah. Maka sangat dianjurkan kepada setiap muslim untuk bekerja, mencari kasih rezeki, mencari rezeki dengan tangannya sendiri, tidak berharap dengan bantuan atau meminta kepada orang-orang. Karena Rasulullah SAW mengatakan orang yang bekerja itu lebih baik daripada orang yang beribadah. Hidupnya hanya ibadah. Suatu hari Rasulullah SAW pergi ke sebuah pasar. Di pasar melihat ada seorang pemuda yang sedang giat bekerja. Lalu Rasulullah mengambil tangan pemuda tersebut. Waqal, Rasulullah bersabda, "Hadhihi yuhibbuha Allah wa rasuluh." Tangan ini, tapi dipegang tangan pemuda tadi. Tangan ini adalah tangan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Sebab Rasulullah bilang, Rasulullah menyukai orang yang bekerja, pemuda yang bekerja, karena ia dapat memenuhi kehidupannya sehari-hari dengan jerih payahnya sendiri. Dan Rasulullah pernah bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma akala ahadun ta'aman qad khairan min an yakul min amali yadihi." Wa inna Nabiullah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Rasulullah pernah mengatakan, tidaklah seorang yang memakan makanan yang dihasilkan dari tangannya sendiri, ya, dan itu lebih baik. Bahkan kata Rasulullah, sesungguhnya Nabiullah Daud mencari makan dari hasil jerih payah tangannya sendiri. Nabiullah Daud ini, kalau misalkan orang Israel bilang David, seorang raja. Nabiullah Daud itu seorang raja, seorang yang Masya Allah. Tapi apa yang terjadi? Beliau walaupun jadi seorang raja, tapi tidak berdiam diri begitu saja. Rasulullah jadi seorang Nabiullah Daud menjadi seorang raja, akan tetapi dia kerja. Kerjanya adalah beliau buat menjadi pengrajin besi, tukang pandai besi. Nabiullah Daud Allah kasih kasih mukjizat, itu biji besi semua tunduk sama dia. Dan yang pertama kali menciptakan baju besi dari besi, model kayak kalau kita lihat rompi, bukan rompi Pak. Jadi dulu itu yang kalau kita lihat perang-perang Eropa itu kan pakai baju kayak rantai itu, ya, baju zirah. Tapi bukan besi yang lempeng itu, bukan, yang di dalamnya. Nah itu Nabiullah Daud diciptakan itu, dia buat. Jadi besi itu tunduk sama Nabiullah Daud, dibentuk jadi kayak rantai, jadi kayak baju.
Baju zirah pertama kali diciptakan oleh Nabi Daud. Bahkan para nabi yang lain semua kerjanya sama, kerja dengan jerih payah sendiri makannya. Pengembala, bagaimana Nabi Musa alaihissalam mengembala, bahkan Rasulullah SAW mengembala dan Rasulullah berdagang. Ini contoh bagaimana seorang diharuskan untuk mencari rezeki. Bahkan Rasulullah SAW suatu hari melihat ada seorang pemuda yang isinya tiap hari di masjid ibadah terus, sampai akhirnya Rasulullah melihat itu bertanya pada sahabat-sahabat yang ada di situ, siapa dia pemuda ini? Maka dijawab oleh sahabat, ya Rasulullah, innahu abid, dia seorang ahli ibadah. Maka ditanya oleh Rasulullah, bagaimana makannya? Makannya dari kami ya Rasulullah, kami yang menyiapkan. Maka kata Rasulullah SAW, kalian lebih baik daripada si ahli ibadah tersebut. So, ini orang yang mencari rezeki, orang yang keluar keringat, kemudian dengan keluar keringatnya dia, dengan capeknya dia, kemudian dia bisa makan dari situ, itu lebih baik daripada dia hanya duduk beribadah. Rasulullah SAW menyatakan juga bahwasanya penghasilan yang terbaik, apa yang bisa dimakan oleh kita, itu adalah kata Rasulullah, inna atyabil kasbi rajuli min yadihi. Sesungguhnya yang terbaik yang dihasilkan oleh tangan kita, oleh jerih payah kita, maka itu adalah penghasilan yang terbaik yang dipakai untuk makan. Nah, ketika kita memisahkan antara dunia dan akhirat, ini adalah kesalahan. Banyak orang-orang yang mengatakan udah tinggalin aja, dunia nanti datang atau segala. Betul, dunia akan datang. Akan tetapi ketika kita meninggalkan dunia, ini adalah satu kesalahan. Ketika kita tidak mengejar dunia kita dengan sebaik-baiknya, itu adalah kesalahan. Sekarang banyak orang-orang yang komentarin, semua dikuasain sama Cina, semua dikuasain sama Eropa dan segala macamnya. Ya. Ketika itu terjadi, kita ini yang Muslim, umat Islam, menjadi orang yang terbelakang. Ini propagandanya orang-orang Yahudi, propagandanya orang-orang yang tidak senang sama Islam. Jadi sengaja Islam dilemahkan. Udah, jangan dicampur adukan dunia, akhirat. Akhirnya banyak orang-orang yang salah tangkap, akhirnya malas. Akhirnya mereka nggak ngurusin dunianya diambil sama orang-orang Nasrani, orang-orang yang non-Muslim. Mereka yang menguasai semuanya. Ketika ribut, udah nggak kebagian apa-apa, baru menyalahkan. Nah, padahal yang salah adalah kita sendiri. Kita mau ngikut pada hal-hal yang sebenarnya dalam Islam, agama kita justru melarang hal tersebut. Rasulullah nggak suka dengan hal tersebut. Ketika kita hanya sibuk dengan ibadah, kita sibuk dengan akhirat saja, tidak memikirkan kepada dunia. Kan jelas-jelas Rasulullah SAW mengatakan, "I'mal dunia kata annaka ta'ishu abada, wa amal akhirat kata annaka tamutu ghada." Berbuatlah, bekerjalah, lakukanlah segala sesuatu itu yang berkaitan dengan duniamu, seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Kita akan hidup panjang. Jadi mau nggak mau kita mukawin musuh banyak-banyaknya. Tapi jangan lupa juga, wa amal akhiratika annaka tamutu ghada. Lakukan ibadah, lakukan sholat kamu, lakukan puasa kamu, lakukan semua yang berkaitan dengan ibadahmu itu, seakan-akan kamu berpikir besok bakal meninggal. Jadi kita udah nggak punya apa-apa lagi, waktunya udah habis nih. Besok udah udah habis, kelar. Mau nggak mau kita sholat sekhusyuk-khusyuknya kita menghadapkan diri kita kepada Allah. Ya, diisi hari-hari itu dengan ibadah yang sebaik-baik ibadah. Nah, ini menjadi satu ukuran bahwasanya
Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mengajak, menghimbau untuk lupa sama dunia. Karena dunia ini bagian daripada penunjang kehidupan kita nanti di akhirat. Ada yang mengatakan inna dunya mazari'ul akhirah. Sungguhnya dunia itu merupakan ladang tani untuk kita menuju akhirat. Dalam Al-Quran di surah Al-Qasas Allah berfirman, "Mubtaghi fima ataqallah ad-dar al-akhirah, wa la tansa nasibaka min ad-dunya." Bahkan Allah menegaskan dalam Al-Quran di surah Al-Qasas, carilah pahala, mubtaghi fima ataqallah, ya, untuk akhiratmu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kalian lupakan apa? Nasibaka minad dunya, bagian kalian daripada urusan dunia. Ya, alhamdulillah kadang-kadang ada orang yang merasa bahwasanya ketika dia sudah dengan akhiratnya, maka dunia akan ikut. Yang dimaksud di sana adalah tidak meletakkan diri kita kepada penghambaan dunia. Paham nggak maksudnya? Ketika kita bekerja, kan disuruh kerja, kan disuruh ini. Akhirnya apa? Yang terjadi lupa sama waktunya untuk ibadah. Bukan nggak boleh, silakan bekerja, tapi ada waktu-waktu yang ketika kita stop di sana, contoh masuk waktu sholat, selesai. Jangan paksakan diri selama waktu sholat tetap juga bekerja. Seakan-akan kalau nggak dikerjakan, seakan-akan kalau berhenti terus dia nggak dapat lagi dunianya, nggak dapat lagi urusan hartanya. Janjian deal sama orang lagi rapat, waktu sholat kalau bisa diberhentikan, stop dulu, break dulu. Bukan berarti ketika kita berhenti kemudian dunia akan hilang. Tidak. Ini yang banyak orang ketika terjadi hal-hal yang seperti itu, ya, mereka justru melupakan dunia. Yang dimaksud tidak meletakkan dunia ke dalam hati, ya, tidak meletakkan dunia ke dalam hati kita. Jadi hanya di luar saja. Itu yang dimaksud. Jangan sampai ketika kita ibadah, ketika kita melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, kita berpikir bahwasanya di situ dunia dilupakan. Justru harus seimbang di antara keduanya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW membenci orang-orang yang menelantarkan keluarganya, menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya, karena fokus terhadap akhirat sampai lupa kepada kewajibannya, maka ini kemudian menjadikan dia menjadi orang yang berdosa. Maka Rasulullah mengatakan hadis yang tadi, kafa bil mar'i ithman ayyutayyib man ya'ul, akan berdosa jika seorang itu dikatakan dia seorang pendosa apabila dia menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Rasulullah SAW juga menasihati para ahli Quran, menasihati para penuntut ilmu, menasihati para ahli ibadah, orang-orang abid, agar senantiasa menjaga kewibawaan, menjaga harga dirinya. Rasulullah pernah mengatakan, wahai ahli Quran, wahai ahli ibadah, wahai ahli ilm, angkatlah kepala kalian, angkat kepala kalian, jangan menunduk, ya, sehingga kalian terang melihat jalan kalian. Di depan kita ini nampak terang. Dan bukan dalam artian sombong, ya Pak. Kalau yang sombong itu membusungkan dada, tapi ini ngangkat kepala supaya bisa melihat ke depan jelas. Jangan duduk seakan-akan nggak mau melihat kanan kiri. Akhirnya ada mobil depan kita tabrak. Ya, nah ini kita nggak tahu. Dan kadang-kadang ada orang yang masalah saking tawadhunya, ya, bukan menyalahkan, saking tawadhunya, masya Allah, menjaga matanya, nggak mau melihat hal-hal yang buruk, hal-hal yang haram, itu jalan duduk aja. Ya,
kadang hal yang tersebut itu juga nggak boleh. Karena apa? Kalau masalah melihat hal yang buruk atau hal yang haram itu jelas-jelas, bahkan Sayyidina Ali dipesan sama Rasulullah, ya Ali la tattabi'na qurabina fa lakal ula wa laysa lakal akhirah. Ya Ali, kalau kau melihat sesuatu yang buruk, yang haram, itu bagimu pandangan yang pertama. Ya, yang pertama itu udah, tapi jangan ikuti yang kedua. Yang kedua itu jadi dosa. Kalau yang pertama bukan ini Pak ya, bukan apa namanya? Bukan untung ya. Ngelihat yang pertama dia wah itu keuntungan, bukan untung, tetap ya itu cuma boleh saja sekedar mubah. Ya, sekedar mubah, wah untung dapat ngelihat yang itu yang pertama itu. Bukan itu maksudnya. Akan tetapi ini hanyalah mubah saja. Diperbolehkan oleh Rasulullah. Tapi jangan diikuti dengan yang kedua. Ya, jangan diikuti yang kedua. Maka kata Rasulullah, lalu berlombalah dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kalau kita sudah bisa melihat ke depan, melihat apa yang terjadi, maka di situ kita bisa antisipasi. Melihat ada hal yang buruk, melihat ada hal yang tidak baik, maka kita bisa antisipasi. Antisipasinya apa? Berlomba dalam kebaikan, mengingatkan dalam kebaikan. Ada hal yang buruk, melihat anak-anak ngomongnya di depan kita pada ngomong yang nggak baik, kebun binatang dibawa semua misalkan ngomongnya. Karena anak-anak kadang-kadang saking biasanya sama teman-temannya ngomong yang jelek-jelek. Dasar jing, nggak ada jing belakangnya kan. Ya, menurut mereka biasa, tapi itu hal yang nggak bagus. Maka ketika kita melihat, kita mendengar, maka kita bisa ingatkan. Ini salah satunya. Tapi kalau kita cuek aja, artinya hanya ngurusin diri kita saja pada kebaikan yang ada diri kita doang, nggak mau lihat kepada sekelilingnya, ini juga bukan hal yang baik. Maka kata Rasulullah SAW, dan janganlah kalian menjadi beban terhadap suatu kaum. Jadi jangan harap mentang-mentang suka ketika di musola sini ngarep orang nganterin makanan terus. Ya, misalkan seperti itu. Tapi insya Allah enggak. Kalau di sini sih orang-orang masya Allah yang ngasih itu niatnya ikhlas, ya, buat buka pahala, buat orang buka puasa, buat ini itu hal yang berbeda ya. Maka itulah Rasulullah SAW pernah mengatakan yang tadi saya ceritakan, melihat seorang abid, seorang ahli ibadah, ketika dia hanya diam di dalam masjid, dia hanya beribadah, dan ketika ditanya kepada sahabat siapa dia adalah seorang ahli ibadah, dan ditanya dari mana kasab rezeki, dari mana dia mendapatkan rezekinya, dijawab dari mereka kawan-kawannya yang ngasih, tetangga-tetangganya yang ngasih. Maka Rasulullah mengatakan, kalian orang-orang yang ngasih makan dia itu lebih baik daripada dia yang seorang ahli ibadah. Ya, seperti itu. Maka rezeki bukan hanya dengan berpangku tangan. Rezeki itu harus dicari. Rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang yang malas bekerja, maka dia telah menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Karena bekerja ini merupakan sunnah para nabi, sunnahnya orang-orang saleh. Karena bekerja merupakan keutamaan, merupakan suatu keagungan dalam syariat Islam. Kalau kita lihat Pak, masya Allah kiai-kiai di daerah Jawa, kemudian kiai di mungkin Pak Bapak ada yang kenal dengan kiai tersebut, yang masya Allah, yang alhamdulillah kelihatannya nggak kerja tapi duitnya banyak terus, mobilnya gonta-ganti. Mobilnya gonta-ganti. Ini kiai apa kiai ngepet gitu kan mikirnya. Ternyata subhanallah mereka ini kerja, punya kerjaan. Dari mudanya mereka sibuk dengan pekerjaan dan segala macam. Salah satu contoh Kiai Maimun Zubair. Beliau itu selain ngajar dulu waktu masih mudanya kepala pasar. Kepala pasar di
Jepara ya beliau. Pasar impres terbesar di Jepara, beliau kepala pasar itu. Nah, kemudian beliau nabung punya sawah, jadi sambil nyawah, jadi kayak itu nyawah beliau. Bahkan kontrol kalau pagi itu habis ngajar selalu keliling lihat lihat sawah-sawah beliau, kebun. Jadi memang ada kasbur rizki. Mereka ini masya Allah mencari rezeki. Rezekinya itu, dan Allah memang menjanjikan kepada orang-orang yang membantu agama Allah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, Allah akan bukakan. Nah, bukan berarti kemudian dengan merasa dijamin sama Allah mereka diam saja. Ini juga hal yang salah. Ya. Tapi bukan berarti kemudian ketika ada kiai ataupun ustadz atau guru yang mereka nggak bekerja terus kita salahkan. Ya, bukan berarti juga seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya para nabi terdahulu, para anbiya itu harus juga menjadi patokan, suri tauladan bagi kita ketika kita mencari rezeki, bahwasanya hal tersebut tidak luput daripada contoh bahwa para nabi saja, orang-orang soleh saja, mereka bekerja, tapi juga tidak melupakan ibadah. Maka ketika kita beribadah tanpa mengingat akan dunia, ataupun sebaliknya sibuk dengan dunia tanpa beribadah, maka kita menjadi orang-orang yang merugi di dunia ini. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, Pak? Hadis yang ini. Ya. Kita pernah mendengar keterangan yang mengatakan bahwa jodoh mau rezeki urusan Allah. Betul. Sementara orang bereaksi atas keterangan tersebut, buat apa kita bekerja? Sedangkan rezeki nggak mungkin tertukar katanya. Jadi kayak apapun kalau memang jatahnya segitu ya udah segitu. Ya. Jadi seperti apa penjelasannya tentang hal ini? Jadi seolah-olah nggak perlu bekerja. Ya. Rezeki itu macam-macam, Pak. Rezeki itu macam-macam. Bahkan kita bernafas ini saja juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada rezeki yang memang wahaballahu ala kulli 'abdin, ala kulli makhluk. Ada rezeki yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Maka itu berdasarkan dengan sifat Allah yang Rahman. Rahman ini maha pengasih, kasihnya Allah itu kepada seluruh makhluk. Nggak peduli dia binatang, nggak peduli dia tumbuhan, nggak peduli dia orang muslim, non muslim, semua sifat rahmannya Allah, kasihnya Allah kepada seluruh makhluk. Lalu ketika itu semua sudah terbagi, kan jelas-jelas wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah semua yang ada makhluk melata, makhluk yang bernafas di muka bumi ini kecuali Allah sudah menetapkan rezeki bagi mereka. Ya, sampai ada satu kisah bagaimana seekor katak dia bawa ulat-ulat kecil, lalu dia masuk ke dalam mulut seekor kura-kura di pinggir pantai. Ya, kemudian dia sampai ke kura-kura ini membawa si katak ini di dalam mulutnya, kura-kura gede, Pak. Itu ke tengah laut. Di tengah laut itu ada sebuah pulau kecil. Katak itu keluar dari mulut si kura-kura. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ulat-ulat kecil yang dibawa sama si kura-kura ini dilemparkan ke dalam sebuah lubang yang tiba-tiba keluar seekor ular yang buta. Ular buta yang keluar dari situ. Ya. Dia makan ulat-ulat kecil yang dibawa si katak tersebut. Coba bayangkan. Bukan dia menyerahkan dirinya mati si katak, tapi dibawakan makanan untuk itu. Dan itu sudah Allah atur.
Sampai seperti itu. Ini keseluruhan makhluk yang Allah berikan jamin rezeki mereka. Lalu ada rezeki yang dikatakan akhadha min kasbi jadi dia dari hasil bagaimana dia bekerja. Kita bekerja seperti ini, misalkan jadi seorang guru, jadi seorang tentara, jadi seorang polisi, jadi seorang kontraktor, ya kita kerja udah ketahuan nakar nih kita. Oh, saya dapat gaji 1,5 juta. Oh, saya dapat gaji 10 juta. Oh, saya kerjaan rumah ini saya dapat untung sekian. Takaran manusia. Mereka sudah menghitung sendiri dan mereka usahakan supaya itu dapat mingkas biaya dengan tangannya dia nyari rezekinya. Nah, kalau yang sudah seperti itu Allah berikan sudah, ya udah nyatanya dengan dia capeknya. Lalu ada rezeki yang dikatakan aruz min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tanpa kita duga-duga datangnya. Rezeki yang tidak diduga-duga ini Allah berikan kepada orang-orang yang biasanya punya amal saleh, orang-orang yang punya kebaikan-kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang Allah kasihkan. Nah, kemudian ada rezeki yang dikatakan karena dia sering sedekah. Dan dalam Al-Quran jelas ya, tidaklah seorang itu ketika dia mengeluarkan sedekah akan berkurang hartanya, tapi bertambah. Dijadikan setiap apa yang satu bagaikan diibaratkan kulli sumbulatin mi'atu marrah. Jadi seakan-akan bagaikan butiran gandum yang ditanam satu tapi keluar itu ratusan dari satu butir gandum tadi. Ya kan kita nanam padi kan bukan dikasih banyak terus keluar yang jadi gabung begitu kan, enggak, hanya di bibit satu buah saja. Bibit satu ini masukkan, begitu dia tumbuh besar keluar gandumnya yang lain atau keluar biji-bijinya yang lain, itu ratusan jumlahnya. Ini orang-orang yang dapat rezekinya dari sedekah. Artinya apa? Rezeki yang Allah berikan kepada hambanya itu banyak jalannya. Tapi ada yang pas, ada yang sudah ditakar, ada yang sudah dijatah. Contoh nafasnya, kehidupan kita sehari-hari, jatah bergerak kita, jatah makan kita. Karena jelas-jelas disebutkan bahwasanya tidaklah seseorang itu dia akan dicabut nyawanya kecuali dia sampai pada lukmah terakhir, artinya makan yang terakhir masuk ke mulutnya. Rezekinya dia terakhir misalkan makan es krim, terakhir rezekinya makan makanan yang dia sukain, atau pengen makan durian, terakhir makannya durian. Kecuali durian itu masuk ke mulutnya, dia tidak akan mati sampai selesai. Maka ini sudah ditakar. Maka yang ditanyakan tadi, itu kan udah ada jatahnya, betul, ada jatah-jatah. Akan tetapi ada juga rezeki yang dia bisa dapatkan. Karena yang dijatah itu bukan berarti berupa uang, bukan berarti dia dapat contoh yang sudah pasti-pasti ya, mati, nafas, kemudian dia nikah, jodoh, sudah pasti. Nggak ada jodoh ketukar. Ya, rezeki nggak pernah ketukar ya salah satunya jodoh nggak ketukar. Nggak ada ceritanya malaikat maut salah alamat, harusnya masuk ke nomor 9 lari ke nomor 11, saya duluan yang meninggal gitu kan. Nggak ada ceritanya seperti itu. Udah pasti. Akan tetapi yang lain, rezeki yang lain ya kemudian diusahakan dicari, ringkas biaya, ya. Kemudian rezeki yang Allah berikan lewat dari ketika dia melakukan amal-amal soleh, ketika melakukan sedekah, ketika melakukan ibadah-ibadah yang lain, ya. Salah satunya adalah membaca surah Waqiah yang memang sudah dikatakan orang yang membaca Waqiah Allah gampangkan rezekinya, ya. Lalu gimana? Apakah itu kontradiksi dengan apa yang dikatakan rezekinya sudah Allah tentukan? Tidak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah. Allah berikan rata kepada semua makhluk, tapi Allah kasih taksis, Allah berikan kekhususan. Karena apa? Sifat rahimnya Allah, Maha penyayangnya Allah. Makanya ketika orang betul-betul mengamalkan, betul-betul menghayati
ayat ataupun kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka di situ berupa keagungan-keagungan Allah yang begitu besar di dalamnya. Ar-Rahim ini Allah berikan nikmat, Allah berikan rezeki, Allah berikan kekhususan kepada orang-orang yang Allah tentukan. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam. Berapa banyak seluruh muka bumi ini, ya, umat manusia, tapi Allah tentukan hidayah, yahdi man yasha. Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam hanya kepada orang-orang tertentu. Bahkan tidak jarang pula setelah dia mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam itu Allah cabut, naudzubillah. Akhirnya menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tidak jarang pula orang yang bahkan di keluarganya, keluarga yang taat kepada agama mereka sebelumnya, Allah kasih hidayah kepada satu orang, dia keluar daripada agamanya, percaya aja dia masuk menikmati dengan nikmat iman dan Islam itu. Ini sifat rahimnya Allah. Berlaku juga pada hal yang lain. Rata nih kita semua, ya, bernapas, tapi Allah kasih taksis, berikan kekhususan kepada satu orang. Dia hebat, bisa lari sampai beberapa kilo. Dia bisa nyelam misalkan, sama-sama perenang, tapi ada satu yang Allah kasih taksis kekhususan, dia berenang bisa nyelam sampai setengah jam misalkan, sampai 20 menit. Itu Allah kasih taksis. Rezeki semuanya kerja, tapi sama-sama jadi pekerja, yang satu kok bisa jadi kaya, Allah kasih taksis. Yaitu ada hal-hal yang diberi keutamaan. Mungkin ibadahnya lebih baik, sedekahnya lebih banyak. Ya, karena apa? Dia mencoba memperbaiki dirinya dan Allah tidak akan lupakan hal-hal tersebut. Jadi bukan hanya sekedar orang duduk, ya, duduk lalu selesai dengan apa yang dia duduk itu saja. Bahkan ada satu berita ini kan pernah mungkin saya bawa juga, bagaimana Imam Syafi'i dan Imam Malik, ya, seorang murid dan guru yang berdebat soal kasbur rezeki, tentang bagaimana rezeki itu didapat. Maka Imam Malik bilang, ketika seorang memfanakan dunia, menganggap dunia tidak ada, maka Allah akan datangkan rezeki tersebut. Maka Imam Syafi'i mengatakan, tidak, dialai guru, namanya rezeki itu harus dikasih, biasa, ya, dengan bekerja. Nah, maka akhirnya baik kita nanti buktikan, kata Imam Malik. Jalanlah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memang bukan orang kaya. Beliau keluarga miskin, masya Allah, yatim piatu dari kecil. Maka dia ketika tinggal di kota Madinah, waktu belajar dengan Imam Malik, itu benar-benar sambil bekerja. Dia kerja. Dia pergi keluar, cari ke kebun-kebun. Subhanallah, di kota Madinah itu ada yang lagi panen anggur. Akhirnya dia ikut kerja, dapat duit, pulangnya dia bekalin anggur. Namanya murid sama guru seneng kan, bawain ke gurunya. Imam Malik, saya bawa nih anggur, ini dimakan bareng. Syafi'i, kata Imam Malik, ya Syafi'i, lihat, saya ini di rumah aja, tapi saya bisa makan anggur. Saya kepengen makan anggur, tiba-tiba datang anggur, saya makan anggur. Ini nikmatnya orang soleh. Ini Imam Syafi'i ketawa. Ya tapi kan yang bawain saya yang kerja katanya. Saya yang kerja, saya yang bawain, kata Imam Syafi'i. Maka di sini dikatakan bahwasanya yang didapat orang-orang soleh, orang-orang yang pasrah terhadap Allah Subhanahu wa taala ini bukan berarti mereka tidak bekerja. Tapi Allah bukakan jalan rezeki buat mereka. Yang salah adalah ketika orang beribadah, ketika dia ini mengharapkan orang-orang lain yang memberikan kepada mereka. Ini yang salah. Jadi ibadah dengan dunia harus dua-duanya seimbang. Lalu Imam Syafi'i juga ketika berkata kepada gurunya, yang dapat orang-orang yang kerja ini dapatnya lebih banyak daripada orang-orang yang tidak bekerja. Mungkin beliau makannya apa yang dia dapat, tapi Imam Syafi'i dapat duitnya juga, Maka kedua-duanya betul, ya, kedua-duanya betul. Ketika orang-orang itu pasrah lillahi ta'ala, dalam artian dia bukan berarti tidak bekerja, hanya mengharapkan bantuan dari orang,
tapi punya pemasrahan diri yang total kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ya, ketika dia tidak bekerja dalam artian bukan karena malas, akan tetapi karena khidmah, karena mengkhidmatkan dirinya, meletakkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sibuknya itu sibuk ngajar, sibuk dan segala macam. Orang-orang dulu Masya Allah Pak, ngajar tuh nggak ngarepin duit, orang-orang dulu. Maka Allah jadikan jalan ketika dia membantu agama Allah ini, Allah kasihkan jalan lain rezekinya dari sana. Seperti itu. Jadi tadi pertanyaannya kembali bahwasanya yang namanya rezeki masing-masing sudah ada. Tapi Allah beri kelebihan-kelebihan. Apakah harus kita apakah dengan tidak bekerja kita ini kita mati? Tidak juga. Karena apa? Standar mati itu bukan karena tidak kerja, bukan karena kita dapat uang, bukan. Standar mati itu Allah cabut sudah ruhnya. Standarnya mati kan itu. Bukan berarti kemudian kita nggak bernafas, terus kita nggak makan, kita nafas nggak makan, kemudian kita mati, kan tidak itu. Jadi rezeki itu tetap Allah berikan kepada seluruh hambanya dengan yang ketetapan, dengan yang diusahakan. Ketika kita mau berusaha, maka Allah tambahkan. Ketika kita mau bersyukur, Allah tambahkan. Ketika kita membantu agama Allah, Allah tambahkan. Tapi ada rezeki yang memang seluruhnya dapat. Maka sifat Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih kepada seluruh alam, dan sifat Rahimnya Allah yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Allah berikan kelebihan-kelebihan kepada mereka. Kurang lebih begitu. Ada satu lagi. Ya. Jadi boleh melakukan apapun. Allah juga punya sifat adil, al-adil. Cuma di satu sisi yang saya tangkap, di zaman Rasulullah itu ada beberapa sahabat yang dilebihkan oleh Allah adalah hal kekayaan. Dan juga ada beberapa sahabat yang memang belum mendapatkan kesempatan itu. Yang saya mau tanyakan Ustaz, apakah ada hikmah di balik fakta bahwa ada beberapa golongan yang ditinggikan derajatnya dalam itu kekayaan, yang mempunyai kesempatan untuk bersedekah, beramal jariah lebih banyak gitu, dibandingkan dengan sahabat-sahabat ataupun muslimin yang mungkin belum mampu ke arah sana, yang mungkin belum mempunyai bekal amal jariah sebanyak yang orang yang dilebihkan tersebut, Ustaz. Mohon yang masukan. Jadi ada yang tadi Allah berikan kepada hambanya itu secara umum. Ada yang ditaksis, dikhususkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya Rasulullah berdoa minta seluruh umatnya menjadi kaya, bisa. Allah doa seluruh sahabat-sahabatnya kaya, bisa. Tapi tidak dilakukan. Pertama, takdir seseorang itu mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan buat dirinya masing-masing. Ada yang ditakdirkan sakit, ada yang ditakdirkan bahagia, ada yang ditakdirkan rezekinya banyak, ada yang ditakdirkan rezekinya sedikit, termasuk sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Ada sebuah kisah yang sangat terkenal, bagaimana seorang sahabat Rasulullah yang maksa minta didoakan oleh Rasulullah jadi kaya. Namanya Hamamah. Hamamah. Dia dijuluki sama nama aslinya saya lupa ya. Hamamah ini kerjanya tiap hari di masjid. Dia termasuk sahabat Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini orang yang tidak punya rumah, kemudian mereka tidak punya pekerjaan tetap, kerjaannya kadang kalau diajak dia kerja, pokoknya hidupnya hanya di sekitar masjid. Hamamah ini tiap ketemu Rasulullah bilang, ya Rasulullah ud'uni ayyadiyallahu birizkin katsira, minta supaya Allah kasih rezeki yang banyak. Apa jawaban Rasulullah? Kafa bima indak, cukup dengan apa yang ada dengan kamu. Kan nggak lama ketemu lagi begitu terus sampai akhirnya baik, kata Rasulullah, aku doakan kau. Padahal Rasulullah tadi sudah mengatakan cukup dengan apa yang kamu punya.
Dengan apa yang dia punya itu, dia tiap hari bisa ketemu Rasulullah, dia tiap hari bisa ibadah di Masjid Nabawi, duduk dekat sama Rasulullah tiap hari. Enak ini. Kalau menurut ukuran orang ahli ibadah. Tapi dia ngotot, ya Rasulullah, doakan saya, doakan saya, doakan saya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mendoakan. Dan apa yang terjadi? Dia dikasih 2 ekor kambing, yang dari 2 ekor kambing ini sepasang sampai akhirnya dia punya banyak. Ya. Yang tadinya dia sholat 5 waktu di Masjid Nabawi bersama Rasulullah berkurang, nggak sholat zuhur, sibuk. Asarnya masih datang karena kambingnya masih nggak terlalu banyak. Lama sampai akhirnya asarnya hilang. Lama sampai dia punya, menurut diceritakan itu menurut riwayat, dia punya kambing, ya banyaknya kambingnya dia gembala itu antara lembah sama lembah, antara gunung sama gunung di lembah itu penuh dengan kambingnya dia. Itu kalau yang pernah haji atau pernah ini umrah, kalau jalan menuju keluar kota Madinah ada namanya Jabal Ir, Gunung Ir, gunung panjang hitam, itu di perbatasan kota Madinah. Nah itu di sebelah kanannya dari Jabal Ir itu kalau menuju kota Mekah, itu tadinya di situ dia. Itu ada bukit-bukit, ada 2 bukit, itu ada 1 lembah. Jadi antara bukit itu ada lembah itu penuh sama kambing ini. Sampai seperti itu. Ya. Akhirnya apa? Nggak pernah sholat lagi di Masjid Nabawi, sibuk sama dunia. Dan ketika turun ayat tentang perintah zakat, Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke dia. Apa jawaban dia? Ini saya dapat dari hasil jerih payah keringat saya sendiri. Mulai kapan Islam mengambil pajak ngambil jizyah, ngambil pajak kepada umatnya? Oh, kurang ajar ini orang. Akhirnya apa? Rasulullah nggak mau terima lagi zakat dari dia. Bahkan setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar dan Umar pun tidak mau terima dia zakat dari dia, dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan kufur. Coba kita bayangkan. Ini orang yang tadinya Allah sudah berikan nikmat sama dia, duduk bersama Rasulullah SAW, ibadah sama Rasulullah SAW, akan tetapi dia rusak apa yang nikmat yang sudah Allah berikan dengan berharap kepada harta yang lebih. Lalu bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain? Maka kita lihat contoh bagaimana Utsman bin Affan, bagaimana Abdurrahman bin Auf, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Sayyidina Umar, yang mereka dengan perjuangannya, hartanya itu mereka bagikan, hartanya itu mereka keluarkan demi perjuangan Islam. Bahkan dengan harta yang dikeluarkan itu bukan jadi miskin, tapi justru bertambah kaya. Lalu apa yang salah dengan hal tersebut? Tidak ada yang salah. Di situ Allah berikan bahwasanya contoh bagaimana orang-orang yang bersyukur, bagaimana orang-orang yang Allah berikan takdir menjadi orang kaya, takdir dengan cukup dengan apa yang ada, mereka menjalani kehidupan mereka, akan tetapi tetap dalam koridor Islam. Kalau semuanya kaya, nggak ada yang miskin, orang miskin nggak bisa Islam. Kalau semuanya miskin, orang Islam jadi bahan ejekan. Maka di situ ada tempat-tempat di mana Allah berikan kelebihan-kelebihan kepada orang-orang tersebut. Tapi contoh di sini punya rezeki lebih, tapi nggak lupa dengan ibadahnya. Nggak punya rezeki, dapat nikmat, dengan nikmat yang dia dapatkan dengan seadanya itu dia mau bersyukur. Seperti itu. Maka di situ bukan kontradiksi antara orang-orang yang diberi kesempatan kekayaan dari sahabat-sahabat Rasul. Orang yang tidak diberi kesempatan dengan hartanya, mereka tetap bisa ibadah. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kelebihan-kelebihan kepada sahabat-sahabat tersebut. Dalam hadis yang ma'ruf di Sahih Bukhari, Rasulullah SAW ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kami cemburu kepada sahabat-sahabat yang mereka kaya. Mereka bisa dengan hartanya bersedekah. Mereka ibadahnya sama kami. Sholatnya, puasanya, zakatnya, apa semuanya sama. Tapi mereka diberi kelebihan rezeki sama Allah, ya, sampai mereka punya pahala yang menurut kami sangat besar. Lalu bagaimana dengan kami yang miskin ini? Ini ada jawaban. Apa jawaban Rasulullah? Maukah kamu aku ajarkan kalian yang apabila kalian lakukan itu,
maka pahalanya sama dengan mereka. Apa ya Rasulullah? Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, ya, Allahu Akbar 33 kali setiap habis sholat. Jangan tinggalkan, kata Rasulullah. Didengar sama sahabat yang kaya, didengar sama sahabat yang kaya, ikut juga sahabat yang kaya itu. Allah berikan di situ fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan kepada orang-orang tersebut. Maka jangan berkecil hati ketika kita menjadi orang yang tidak punya. Bukan berarti kita tidak bisa berkontribusi terhadap Islam. Bukan berarti dengan kita nggak punya kemudian kita menjadi orang-orang yang terbelakang. Tidak. Bagaimana kita lihat fadilah, keutamaan-keutamaan para sahabat di zaman Rasulullah SAW, yang mereka dengan adanya rezeki, dengan tidak adanya rezeki, tapi mereka bisa tetap melakukan ibadah-ibadah, tetap berkontribusi terhadap Islam. Seperti itu. Ini memang Allah buatkan seperti itu sebagai contoh. Dan memang rezeki itu semuanya Allah bagiannya setiap masing-masing. Tinggal ada yang bisa kita usahakan, ada yang memang sudah jatahnya seperti itu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna fi annana tarafna wa annana asrafna ala laqha asrafna fatub alaina tawbah taghsil kulli hawbah wastur lana awrati wa amin rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سهل بالمصطفى رسولي نحظى بكل سهل بالمصطفى رسولي نحظى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه حد الحبيب وآله وصحبه عدد طشف صحبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Apa yang baik datangnya dari Allah, kalau ada yang salah datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.